Sementara dari Nganjuk, potensi pendapatan retribusi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nganjuk diduga bocor. Hal ini menyusul adanya dugaan praktik pungutan liar atau pungli retribusi di Terminal Guyangan. Dari tarif resmi 200 setiap truk dipatok menjadi 1.000, sementara sisanya Rp800 dipastikan menguap dan tidak masuk ke kas daerah. Dugaan adanya praktek pungli ini disinyalir sudah dilakukan sejak lama dan tersistematis. Hal ini dibuktikan langsung oleh anggota Komisi B DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Harya Yuangga, yang merupakan politisi dari Partai Hanura yang menyamar sebagai kenek truk untuk mengecek langsung informasi yang diterimanya dari masyarakat. Saat melewati Terminal Guyangan dengan truk miliknya, saat sopir membayar, anggota DPRD ini merekamnya menggunakan kamera handphone dan jelas terekam saat sopir membayar menggunakan uang Rp2.000 dan diberi kembalian Rp1.000. Angga sempat menanyakan kembalian terkait sebesar Rp800 sisanya, tetapi petugas yang melakukan pemungutan retribusi ini hanya membalas dengan anggukan kepala. Praktek ini menurut Angga tidak bisa dibenarkan karena menurut Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi tarif sekali lewat di jalur ini sebesar Rp200. Selain itu, petugas juga tidak menyerahkan karcis retribusi berwarna putih, melainkan menyerahkan karcis parkir berwarna kuning dengan tarif Rp2.000. Padahal karcis ini hanya digunakan untuk truk yang sedang parkir. Dengan sistem ini, menurut Angga, diduga pendapatan dari terminal truk Guyangan mengalami kebocoran cukup besar. Dari data yang diperolehnya, tiap hari sekitar 2.500 truk melintas terminal Guyangan. Bila setiap truk diminta membayar retribusi sebesar 1.000, setidaknya ada dana retribusi sebesar 2 juta setiap hari yang masuk ke kantong oknum. Sementara target pendapatan retribusi di terminal Guyangan relatif minim, sebesar 131 juta per tahunnya. Dengan tarif retribusi yang dipatok Rp1.000, potensi pendapatan yang didapat bisa naik hingga 8 kali lipat. Bila per tahunnya mencapai 700 hingga 800 juta, namun hanya ditargetkan 131 juta saja. Sebelumnya DPRD Nganjuk sudah melakukan pemanggilan dan mengingatkan tentang adanya praktek ini, namun saat dilakukan pengecekan langsung kondisinya masih tetap sama. Kesalahan ini adalah kesalahan fatal merupakan gratifikasi. Dengan saya hitung itu sekitar pendapatan kotor 2.500.000, sedangkan yang disetorkan kepada Pemda itu sekitar 362. Jadi ada gratifikasi senilai 2.200.000. Dugaan awal. Atas dugaan saya ini adalah dari atas turun ke bawah. Jadi demikian juga sebaliknya dari bawah akan pasti kembali ke atas. Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Nur Bandra, saat dikonfirmasi mengatakan temuan dari salah satu anggota DPRD ini akan segera dilakukan evaluasi. Namun Nur Bandra membantah adanya dugaan pungli ini uangnya mengalir ke dinas. Menurutnya ini terjadi karena adanya kesalahan prosedur di lapangan dan tidak hanya memproses disiplin pegawai, namun juga akan melakukan pembenahan sistem. Nur Bandra mengaku ini merupakan ulah oknum dan akan melakukan sanksi bila ada kesalahan. Temuan ada kesalahan dari penarikan. Yang jelas saya lihat ada kesalahan di lapangan, jadi menyangkut personil yang salah. Saya sebagai yang pimpinan di sana ya harus kita evaluasi artinya kegiatan mereka, cara bertugas di lapangan, mungkin nanti akan saya evaluasi. Kalau yang salah ya harus kita. Tapi terkait dengan temuan anggota Dewan tadi, benar atau salah Pak? Bahwasanya dari perhubungan menjual karcis lewat itu sebesar 1.000, seharusnya 200. Nah itu terkait, memang itu paling benar yang 200, artinya yang terkait itu kesalahan dari personil. Jadi nyalah salah kita memberikan tiket. Jadi itu nanti yang saya evaluasi karena kesalahan petugas. Dari Nganjuk, Bagus Yati Kusumo, Rajawali TV mengabarkan.